Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan timnas Indonesia menghadapi Filipina, kita telah bersama dengan komentator olahraga Bung Benhard Sitorus. Benhard, salam olahraga. Salam olahraga Rizara. Yes, Indonesia tentunya memiliki misi untuk bisa menang di laga ini karena ini adalah pertandingan terakhir ya, hidup mati Indonesia untuk bisa memenangkan karena berbahaya jika bermain imbang bahkan mungkin bisa kalah. Bagaimana Benhard? Ya, laga terakhir yang tentu akan menjadi pertaruhan ya bagi Sintayong karena bagi Sintayong ini bukan turnamen yang pertama Rizara. Ya. Ini adalah turnamen ketiga dan terakhir kali sampai di semifinal setelah di debutnya adalah final. Jadi secara logika tentu kita harapkan ini akan berujung pada gelar juara karena penantian yang juga cukup lama. Tentu sebagai finalis 6 kali ini sesuatu yang memang layak untuk bisa diakhiri di laga kali ini. Dan cukup tricky di laga terakhir karena poinnya adalah cukup rapat ya. Ini persaingan yang juga cukup ketat dan Indonesia berhadapan dengan Filipina di atas kertas. Memang Indonesia di atas angin, tapi itu skuad senior yang memiliki catatan. Dan terakhir kali Tom Haya dan kawan-kawan mampu mencetak 2-0 kemenangan di kualifikasi round 2. Satu kondisi yang berbeda dan tentu ini menjadi pertaruhan. Akankah ada perubahan-perubahan yang berani lagi dilakukan oleh Coach Sintayong di laga kali ini. Dan kita berharap bahwa skuad terbaik yang bisa diturunkan ditambah juga dengan kebugaran dari seorang Marcelino Ferdinand di laga kali ini. Ya, selain Marcelino Ferdinand, kita juga punya nama-nama yang cukup mentereng, sebut saja Asnawi Mangku Alam yang tentunya bisa juga menjadi tambahan semangat untuk skuad ya. Tapi juga kita perlu tahu di Filipina ada beberapa pemain yang juga luar biasa, Bjorn Martin, playmaker Sandro Reyes. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh STY untuk bisa bertahan dan juga menyerang? Ya, memang kalau dilihat di 3 pertandingan, kemudian juga di laga terakhir ya Indonesia memang hasil yang juga tidak menggembirakan. Rasanya memang ini saatnya laga terakhir di fase grup B. Indonesia tidak lagi melakukan eksperimen, beberapa perubahan yang terjadi. Back 3 sudah berjalan dengan cukup baik, di mana Doni Tri, Kadek Arel, dan juga Muhammad Ferrari sebagai pemain yang di depan dari Cahya Supriyadi. Satu komposisi yang rasanya ini tidak mungkin lagi untuk bisa diubah-ubah lagi. Ditambah juga memang permainan sayap ya, di mana Pratama Arhan di kiri, kemudian Asnawi Mangku Alam di kanan. Jadi ini komposisi-komposisi yang kita harapkan akan bermain dengan cukup baik. Dan posisi yang paling penting, ini yang betul-betul harus tetap dijaga adalah free roll dari seorang Marcelino Ferdinand. Yang memang diharapkan untuk bisa bermain lebih terbuka, bermain lebih bebas, dan juga tantangannya memang tidak mudah. Karena sampai saat ini produktivitas justru ada di lini belakang, bukan di lini depan. Dan kita harapkan di laga terakhir ini memasuki fase knockout nanti, Indonesia bisa bermain lepas, kemudian Marcelino Ferdinand juga bisa tampil produktif. Kemudian permainan flank, ini yang hilang di beberapa pertandingan terakhir. Di mana Pratama Arhan kemudian juga bisa digantikan oleh Roby Darwis, Asnawi juga bisa dengan Ahmad Maulana yang bermain cukup baik di laga terakhir. Ini juga bisa menjadi alternatif-alternatif yang sudah terbukti di tengah lapangan bagaimana Indonesia bermain dengan begitu lepas ya. Ya, artinya kita punya cukup banyak pilihan ya untuk bisa memenangkan laga kali ini. Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesia yang kemarin kita terakhir bermain dikalahkan oleh Vietnam 1-0 di kandang sendiri, apakah itu menjadi beban mental juga bagi skuad dari Sintayong? Ya, pertama Indonesia bermain dengan cuaca dingin ya, bermain di Vietri, stadion yang sebenarnya adalah stadion Liga 3 ya, yang menjadi kandang laga away bagi Indonesia. Jadi ini satu kondisi yang memang disetting, kondisi yang tidak nyaman bagi Indonesia. Nah, Indonesia kembali lagi bermain di Manahan. Kita harap dengan pertama dukungan dari supporter, kemudian tidak ada lagi perubahan-perubahan, keberanian untuk mencobakan komposisi yang ada, tapi dengan skuad yang terbaik, rasa optimisme itu rasanya bisa berujung pada kemenangan ya, Reza. Kemenangan ya. Iya. Kalau kita bicara pemain, skuad dari Sintayong, siapa yang akan menjadi pembeda di laga ini yang mungkin bisa memberikan role yang sangat krusial untuk Indonesia? Iya, saya berharap bahwa Rafael Strijk yang memang di laga turnamen kali ini ya dengan beban yang juga tidak mudah untuk bisa bermain lepas, karena kita harapkan justru produktivitas itu ada di lini depan, kemudian meskipun bisa jadi akan berbagi posisi dengan Hoki Caraka ya yang ada di depan, tapi dengan hadirnya Marcelino Ferdinand dalam kondisi yang bugar, kemudian bermain lepas, permainan flank kiri dan kanan yang begitu hidup. Kemudian juga ditambah dengan back 3 yang bermain juga cukup rapi. Ini menimbulkan rasa tenang di jantung pertahanan dan juga menimbulkan produktivitas. Dan saya harapkan justru Rafael Strijk yang hadir dengan pengalaman yang begitu panjang di kualifikasi round 3 Piala Dunia bisa menghadirkan produktivitas di lini depan. Karena memang hakikatnya produktivitas itu ada pada lini depan, kemudian rapihnya pertahanan
yang ada di lini belakang. Sementara saat ini yang lebih produktif adalah lini belakangnya. Betul, Ya. Artinya memang ini peningkatan di lini depan yang perlu ditingkatkan lagi ya. Betul. Namun kalau kita bicara prediksi, Benhard, ini Ya. kan pertandingannya sudah sangat dekat ya. Kita Ya. akan segera menyaksikan besok ya di hari Sabtu pertandingan ini. Betul. Dan prediksi dari Benhard mengenai pertandingan nanti, akankah terjadi pertandingan yang cukup keras, tensi tinggi, ataukah kedua tim akan mungkin Indonesia akan lebih bertahan atau seperti apa, Benhard? Ya, terakhir kali kita lihat ya di latihan di Manahan pagi kita menyaksikan begitu rileks para pemain. Ini kita harapkan juga akan terjadi di laga besok, tidak ada ketegangan di sana. Kuncinya adalah pada skuad utama yang dimainkan. Jadi kalau berbicara 2 kali 45 menit, jika itu adalah skuad utama, skuad terbaik, dan itu adalah komposisi yang juga tidak lagi dicobakan, akan bermain lebih lepas, Rezara. Dan saya harapkan justru adalah permainan yang terbuka, kemudian juga di laga ini mampu menunjukkan ekspektasi publik untuk bisa meraih 3 angka, bermain di Manahan Solo, di kandang, sekaligus juga memastikan langkah untuk nanti menantang siapa saja ya wakil-wakil dari grup A. Tidak ada masalah, Ya. yang penting fokus pada kemenangan di laga kali ini ya. Betul sekali, dan tentunya kita berharap juga bahwa Indonesia bisa memberikan yang terbaik sehingga Ya. kita bisa lolos ke round berikutnya. Karena ini sangat tricky, angkanya sangat tipis-tipis Tipis, sekali, ya. Benhard ya. Ya. Masih ada peluang untuk kita bisa melanjutkan ke fase berikutnya, tapi juga ada celah untuk kita bisa disalip oleh tim-tim lain. Betul. Terutama tentunya ya Filipina, ya Myanmar juga. Tentunya Myanmar ini menjadi salah satu titik yang membuat kita harus sangat hati-hati karena dia akan terakhir bertemu Vietnam maksudnya, Ya. Laos ya. Itu juga cukup mendebarkan juga untuk itu ya, Benhard ya. Baik, kalau begitu Benhard kita doakan yang terbaik. Tapi terakhir nih, prediksi skor kira-kira berapa nih? Ya, jika keran itu dibuka, saya yakin justru Indonesia bisa meraih kemenangan dengan margin 2 gol. Asalkan di babak pertama itu terbuka dengan gol tercipta bagi Indonesia. Ya. Rasanya itu cukup yakin dengan selisih 2 gol di laga nanti. Bisa 2-0 ya. 2-0, Mungkin 3-1, 4-2 ya. ya. Pokoknya Ya. selisih 2 gol. Ya. Baik, kalau begitu Benhard Sitorus, terima kasih banyak. Sama-sama Rezara. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, kita masih akan lanjut lagi dengan berita-berita menarik lainnya. Tetap bersama kami, we'll be right back.